Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita tentang bagaimana kita mengelola data Landsat di software Snap. Jadi, kemarin kita sudah ya data Landsat dengan memanggil metadatanya, sehingga kita akan dapat tampilan seperti ini ya. Jadi, satu data berisi langsung 11 ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, 11 layer atau 11 kanal. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ketika kita membuka ini, software Snap langsung melakukan kalibrasi radiometrik dari yang sebelumnya digital number menjadi radian ya. Jadi ketika kita misalkan ingin belajar melakukan kalibrasi radiometrik sendiri, kita tidak bisa menggunakan data ini, sehingga kita bisa menggunakan data atau cara yang berbeda, yakni memanggil masing-masing datanya ya, memanggil masing-masing datanya secara terpisah ya, band by band atau kanal per kanal. Di contoh ini kita akan memanggil band 2, 3, 4, 5. Melalui langsung kanalnya ya, band 2, band 3, band 4, band 5 ya. Jadi bisa dengan menekan shift, maka kita bisa memilih langsung berapapun ya kanal yang kita inginkan. Jadi sebagai contoh di sini saya akan memanggil band 2, band 3, band 4, band 5 yang merupakan representasi dari blue, red, kemudian near infrared. Oke, kita akan panggil di sini. Maka kita akan dapat model seperti ini ya. Ini band 2, band 3, band 4, band 5. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa melakukan namanya band stacking ya. Jadi data yang berdiri sendiri seperti ini, yang isinya hanya satu isi ya. Misalkan band 2 itu isinya hanya ini harusnya band 2, kemudian yang berikutnya adalah band 3 itu isinya adalah satu band aja, dan seterusnya. Ini harusnya berada dalam satu data ya. Satu data berisi 3 band. Nah, kalau di NV kita bisa melakukannya dengan cepat menggunakan band stacking. Di Landsat ada teknik yang harus kita lakukan ya. Jadi sekarang saya akan mencontohkan bagaimana kita akan melakukan proses ini ya. Jadi kita akan memasukkan data kita ke data yang sudah ada. Oke, baik. Pertama kita akan menentukan tujuan dari data-data yang ada tadi. Jadi datanya akan kita masukkan nanti di band 1 ya, di apa namanya, di data ini. Oke, sebaiknya ini kita simpan saja produknya sebagai produk baru supaya lebih ringkas ya. Yang sudah kita stack ya. Stack. Oke, kita simpan. Sehingga sekarang saya akan memiliki sebuah data ya. Data baru yang sudah kita simpan ya. Oke. Oke, ini adalah yang sudah kita stack tadi. Dan 2. Oke, start. Kita panggil dulu yang udah di stack. Oke, ini adalah yang udah kita stack. Ini kita bisa hapus saja. Ini tidak kita perlukan ya. Oke, sehingga band stack ini dia berisi sebenarnya band 2 di sini ya, band 2 karena dia ngambil dari kanal 2. Oke, di sini selanjutnya adalah kita bisa bikin apa namanya band mat di sini ya. Di sini kita ubah menjadi band 2 ya, band 2. Nah, kalau kita perhatikan band 2 itu isinya adalah blue ya, blue, dan dia di sini spectral wavelength-nya itu sentralnya itu bisa kita cek di sini. Kebetulan saya lupa tempatnya. Oke, kita cancel aja dulu supaya sama. Nanti di sini kita akan cek
yang blue itu 480 ya. Kenapa perlu memasukkan apa namanya wavelength-nya itu supaya kita gampang membuat histogramnya nanti. Oke, blue 480 kita bisa ingat-ingat di sini. Kemudian ini kita bandmath, kemudian ini blue ya 480. Oke, ininya tetap kita hapus di sini. Kalau kita isi virtual, dia nanti tidak tersimpan, dia hanya disimpan di memori. Ini kita klik ya. Kemudian ini edit expression-nya, kita tinggal ambil band 1. Oke, band 1 ya, band 1. Oke, band 1 dari datanya. Jadi ini sebenarnya di sini adalah band 2. Oke, kita klikkan. Nah, maka di sini kita akan dapat blue 480. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk band 3, band 4, band 5. Kita cek di sini band 3-nya itu 560 ya, green ya. Oke, di sini kita klik kanan, green, green 530 ya. 530. Nah, ini Anda uncheck, kemudian di sini hati-hati pilih yang green. Green itu berasal dari band 3. Oke, kita oke. Ininya saya oke saja. Maka kita perhatikan di sini saya punya green 530 ya, sama dengan yang ini. Sorry, 560 ya. Ini harusnya kita edit. Bisa nggak diedit di sini ya? Ternyata tidak bisa diedit. Oke, sebaiknya ini kita sesuaikan 560. Ini kita delete dulu. Klik kanan supaya tidak salah nanti ya. Ini 560 ya, green 560. Oke. Ini juga kita bisa, klik kanan di sini 560. 560. Kemudian ini adalah green ya. Green, kemudian ininya kita pilih band 3 green. Oke, hati-hati di sini supaya tidak keliru. Oke, green sudah. Kemudian selanjutnya itu red. Red itu 655 ya. Red itu 655. Kita isi dulu ininya supaya tidak lupa. Ininya adalah red. Oke, ininya kita isi red. Rednya itu di band 4 ya. Ini adalah blue, green, red. Kemudian near infrared. Oke, kemudian kita band 4. Oke, kita udah punya. Sekarang red 655, terakhir adalah near infrared 865 ya. Oke, di sini kita ke sini lagi. Band sorry, saya lupa 855 ya. 865 ya, 865. Oke, kita ke sini 865. Kemudian ini saya isi sebagai near infrared. Kemudian ini saya pilih yang near infrared itu ada di band 5 ya. Pilih satu-satunya data yang ada di sini. Oke, sekarang kita punya datanya. Jadi datanya udah macam-macam. Di sini kita bisa simpan ya. Simpan produk, kita simpan dulu. Oke, setelah kita simpan, ini saya uji coba dulu ya. Biasanya ini sebenarnya bisa langsung kita hapus ya, tapi supaya aman kita simpan dulu, baru band 1 yang di sini kita hapus. Oke, sehingga sekarang yang lain-lain tadi itu udah bisa kita close ya. Ini enggak kita perlukan, sehingga kita bisa fokus ke data yang memang sudah kita gabungkan atau kita stack. Oke, kita tunggu dulu. Ini sepertinya ada kendala ya. Ini bisa kita hapus. Ini kita bisa hapus. Ini kita bisa hapus. Kemudian ini kita bisa hapus. Nah, sehingga di sini bedanya kalau kita lakukan bandmath nantinya, kita klik kanan di sini, itu rumus-rumus yang tadi itu bisa langsung diterapkan di sini karena sudah ada blue, green, red, near infrared. Jadi baik ketika kita melakukan kalibrasi atau misalkan kita ingin membuat
spectral index bisa kita lakukan di sini. Oke, itu dulu. Nanti untuk yang tadi kita lakukan di sesi berikutnya. Oke, ini bisa kita, tadi udah kita simpan ya datanya, ini simpan produk. Sehingga ini, kalaupun misalkan ini kita close ya, kita bisa panggil dia. Mana tempatnya? Ini string dim. Kenapa saya simpan dalam .dim? Ini adalah standar format dari Snap ya, sehingga dia akan kita juga bisa kalau mau ekspor ke Qtip juga bisa. Oke, jadi satu data isinya 1, 2, 3, 4 layer.